warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah merasakan dicubit? Dan bagaimana reaksi kalian ketika kalian dicubit? Nah, ya pasti ketika kalian dicubit, kalian akan mengatakan kata-kata aduh. Respon yang kalian berikan dari kata-kata aduh tersebut ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu sistem koordinasi. Di mana sistem koordinasi ini terdiri atas 3 macam, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin. Oke, kembali lagi dengan mengapa kalian mengeluarkan respon kata-kata aduh ketika kalian dicubit. Itu ada hubungannya dengan sistem indera, karena ketika kalian dicubit, maka sistem indera kalian ini akan menghantarkan rangsangan kepada otak, yaitu sistem saraf, dan kemudian akan diolah sehingga kalian bisa refleks mengatakan kata-kata aduh. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang sistem saraf, di mana tujuannya yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari sel saraf atau neuron. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian neuron. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan tentang macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sel saraf. Di sini saya mempunyai gambar. Ini merupakan gambar dari sel saraf, di mana terdapat bagian-bagian pada sel saraf ini. Yang pertama yaitu terdapat inti sel yang berfungsi sebagai mengatur seluruh yang ada di sel saraf ini. Kemudian di dalam inti sel ini juga terdapat kromosom dan DNA yang mengatur sifat dari. Selanjutnya ada dendrit. Nah, di mana fungsi dari dendrit ini yaitu menerima rangsangan dari luar dan akan diteruskan kepada badan sel. Kemudian badan sel. Badan sel ini tersusun atas inti sel, nukleolus, dan sitoplasma, di mana badan sel ini berfungsi sebagai meneruskan rangsangan kepada akson. Kemudian selanjutnya akson. Akson ini merupakan tonjolan dari sitoplasma, tetapi perbedaannya dengan dendrit yaitu kalau dendrit bercabang-cabang, sedangkan akson ini tidak bercabang. Nah, fungsi dari akson ini yaitu meneruskan rangsangan ke afektor seperti otot dan kelenjar. Kemudian selanjutnya yaitu selubung mielin. Nah, selubung mielin ini berfungsi untuk menutupi akson agar tidak terjadi kerusakan. Kemudian tambahannya yaitu ada sel Schwann, yang mana sel Schwann ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada akson dan dia membantu akson untuk melakukan regenerasi. Kemudian terdapat celah-celah pada selubung mielin ini. Nah, celah-celah ini disebut dengan nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan untuk mempercepat rangsangan. Kemudian ada terminal akson. Terminal akson ini merupakan tempat pemberhentian dari rangsangan-rangsangan yang ada di sel saraf ini. Dan yang terakhir di sini ada sinapsis, di mana sinapsis ini berfungsi sebagai untuk
menghantarkan rangsangan dari neuron satu ke neuron yang lainnya. Baiklah, itu tadi adalah bagian-bagian beserta fungsinya dari sel saraf. Macam-macam sel saraf atau neuron pada neuron fungsinya terbagi atas tiga, yaitu sensorik. Neuron sensorik ini merupakan neuron yang menerima rangsangan dari indera dan akan diteruskan kepada sistem saraf pusat atau otak ataupun sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motorik. Nah, neuron motorik ini merupakan respon dari rangsangan tersebut yang mana akan diteruskan kepada otot dan kelenjar. Dan yang terakhir yaitu interneuron. Interneuron ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu konektor dan adjustor. Konektor itu menghantarkan rangsangan kepada sesama sel saraf yang sejenis, dan adjustor itu menghantarkan rangsangan dari sensorik ke motorik. Baiklah, itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu sel saraf itu bagian-bagiannya terdiri dari dendrit, badan sel, sulbum mielin, akson, terminal akson, nodus Ranvier, sel Schwann, dan sinapsis. Kemudian macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya itu terbagi atas untuk tugas kalian yaitu membuat hubungan antara neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan silakan kalian mempelajari tentang sistem indera.